Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Danila dari Prodi D4 Kebidanan semester 1. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membacakan tentang alat-alat kelainan kebidanan yang berkaitan dengan hidrodinamika. Yang pertama yaitu sphygmanometer atau tensimeter. Tensimeter merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dengan mengetahui berapa tekanan darah kita dapat menilai apakah tekanan darah kita atau tensi darah kita normal atau tidak. Tensi darah normal manusia dewasa yaitu 100 sampai 130 mHg. Untuk tekanan darah sistolik dan 60 sampai 90 mHg untuk tekanan darah diastolik. Jenis-jenis alat tensimeter yang pertama yaitu tensimeter air laksa, yang kedua tensimeter aneroid, yang ketiga yaitu tensimeter digital. Bagian-bagian tensimeter yaitu yang pertama manset. Manset berfungsi untuk menampung darah yang dipompa dari bob dan untuk mendeteksi tekanan darah pasien yang pada penggunaannya dipasang pada lengan pasien. Yang kedua yaitu bob atau pemompa, berfungsi untuk memompa udara ke dalam manset. Yang ketiga yaitu tabung kaca pengukur, berfungsi untuk mengukur air raksa yang dipompa udara di dalam manset. Yang keempat yaitu valve on-off, berfungsi untuk membuka atau menutup jalannya air raksa. Yang kelima yaitu tabung air raksa, berfungsi untuk menampung air raksa. Laju endapan darah adalah kecepatan sel-sel darah merah mengendap dalam tabung uji dengan satuan mm per jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji lab adalah yang pertama yaitu kadar fibrinogen, rasio sel darah merah dibandingkan dengan plasma darah, keadaan sel darah merah yang abnormal, dan beberapa faktor teknis. Selanjutnya yaitu kadar fibrinogen dalam darah akan meningkat saat terjadi radang atau infeksi yang menyebabkan satu sel darah merah atau lebih mudah membentuk reogis atau mengumpal, sehingga darah merah lebih cepat mengendap. Interval nilai normal uji lab adalah PHD dewasa 0 sampai 15 ml per jam. Wanita dewasa 0 sampai 20 ml per jam, anak-anak 0 sampai 10 ml per jam. Selanjutnya yaitu sistometer. Sistometer prosedur yang dilakukan untuk mengukur kapasitas dan menilai fungsi kantung kemih. Dengan ini menyebabkan gangguan berkemih bisa berdeteksi. Siapa saja yang membutuhkan sistometer? Sistometer dibutuhkan untuk mengecek masalah pada kandung semi dan saluran kencing. Masalah ini dapat terjadi karena yang pertama kehamilan, yang kedua infeksi saluran kemih, yang ketiga yaitu cedera saraf tulang belakang, yang keempat yaitu infeksi prostat. Selanjutnya pembesaran prostat, penyakit saraf, dan stroke. Resiko sistometer: air seni Anda mungkin mengandung sedikit darah. Segeralah berkonsultasi dengan dokter apabila Anda mengalami gejala-gejala demam, menggigil, darah yang banyak di dalam air seni, nyeri yang memburuk. Selanjutnya yaitu tonometer. Tes diagnosis untuk mengukur tekanan di dalam mata atau disebut dengan tekanan intraokulario. Pengukuran ini dapat membantu dokter menentukan apakah pasien berisiko koma atau tidak. Tonometer mampu memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan mata pasien dan dijadikan acuan untuk mengendalikan penyakit seperti katarak degenerasi, makula, lasir, retina, ulkus kornea, dan penyakit mata lainnya. Tes tonometer mengukur
Iyo, dengan merekam perlawanan kornea pasien terhadap tekanan yang diberikan perangkat pengajian. Sebelum melakukan tonometer, pasien yang menggunakan lensa kontak harus melepas lensa kontaknya terlebih dahulu jika pasien memiliki riwayat ulkus kornea atau infeksi, maka atau riwayat glaukoma dalam keluarga dilanjutkan untuk melakukan ke dokter yang memerlukan pemeriksaan. Terakhir yaitu tekanan intrakranial. Dalam medis yang merujuk pada ruang dalam tempurung kepala atau tengkorak seperti bagian tubuh lainnya. Ruang dalam tengkorak bisa mengalami masalah karena berbagai macam penyebab adalah increased intrakranial pressure atau ICP atau penekanan intrakranial. Penyebab dan faktor resiko peningkatan intrakranial adalah meningkatnya tekanan darah intrakranial pada pukulan di area kepala. Selain itu, kemungkinan penyebab lain yaitu infeksi tumor, stroke, epilepsi, kejang, aneurisma, hidrosefalus, dan meningitis. Tekanan intrakranial yang meningkat juga bisa terjadi pada bayi. Bayi bisa saja mengalami ICP karena jatuh dari tempat tidur atau mengalami kekerasan yang menimpa kepala bayi tersebut. Sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon